as-sarirah hiya al-ulum laduniyah, ilmu laduni wal ma'arif ar-rubaniyah, dan pengetahuan tentang ketuhanan. Wa yajma'uha ilmu rububiyah, yang dihimpun ilmu ketuhanan. Ya, rububiyah dan rubaniyah ya bahasa Arabnya beda tapi bahasa Indonesianya sama. Alladzi yajibu katmuhu an ghairi ahli, yang harus disembunyikan dari orang yang tidak layak untuk mengetahuinya. Artinya tidak boleh diberitahukan kepada orang yang tidak layak, yang bukan ahlinya, yang belum levelnya, yang belum kelasnya. Sebab kalau tidak ya malah nggak mengerti atau bisa menjadi salah paham. Wa man abahahu ubiha damuhu, lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Wa man abahahu, siapa yang membocorkannya, ubiha damuhu, maka dihalalkan darahnya. Lebih baik bocor perut daripada bocor. Wa huwa alladhi qutila bisababihi al-Hallaj, itulah yang menjadi sebab al-Hallaj dihukum mati karena dia telah bocor mulut. Yang jadi persoalan adalah bukan Hallaj salah ngomong mah bener, isi omongannya bener, tapi yang gak bener ngomongnya. Artinya sesuatu hal yang sebetulnya tidak boleh diceritakan, dia ceritakan. Dan kisah yang sama yang terkenal di Indonesia namanya Siti Senar. Wa kasa'iful zawahir, dan ketebalan benda-benda zahir, ya, alam fisik, hiyal basyariyat zahirah, yaitu kemanusiaan kita yang zahir ini. Jadi memang di penghujungnya mah ketika ditanya bagaimana ya paling jawabnya ya nggak tahu, duka keterang wikan boten uning tenyaho, I don't know, saya nggak tahu, ma'arif, saya nggak tahu, selesai. Karena sangat tertutupnya, dan keilmuan yang semacam itu memang nggak perlu dipasarkan. Jadi al-basyariyatul zahirah itu kebendaan yang melekat pada manusia ini sebagai benda, ya dia sangat terikat dengan 3 dimensi, ruang, waktu, dan autakul, atau dengan kata lain anwarus sarair, sinar hati, hiyal hurriyatul batiniyah, adalah kemerdekaan batin. Wa kasaifuz zawahir, dan ketebalan benda zahir, hiyal ubudiyatul zahiriyah, artinya peribadatan yang zahir. Artinya bahwa peribadatan yang zahir itu yang kelihatan sujudnya, kelihatan takbirnya, kelihatan azannya, katon gada gedege, samurumuntuke, ya, sampai sakabule menyane, sampai tektok tasbih pajonine masuk, ya, ubudiyah zahiriyah. Au taqul anwarus sarair ya ilmul qudratil batiniyah. Anwarus sarair ini ialah ilmu kemampuan batin. Wa kasaiful zawahir ya ilmul hikmatil zahirah. Ketebalan zahir ini adalah ilmu hikmah yang zahir. Fa anwarus sarair, sinar-sinar hati ini, ma'ani latifah, makna yang lembut, raqiqah yang halus, satarahallahu ta'ala bil kasaifiz zahirah, yang ditutupi oleh Allah dengan ketebalan zahir ini. Walidzalika waqa'al inkaru ala ahliha qadiman wa hadisan.
Oleh karena itu, pengingkaran terjadi dari sejak zaman dahulu sampai sekarang bahwa kebanyakan orang tidak percaya. Karena di luar jangkauan pemikiran manusia biasa. Hatta qadal kufar, ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ma li hadzal rasul, ngapain rasul itu? Orang-orang kau ngaku rasul, ya'kulu ta'ama, padahal dia masih makan terasi, padahal masih makan tempe, makan sate, masih kentut juga, mampu kentutnya mampu. Wayamshi fil aswaq, ya ke pasar belanja. Lalu ngaku jadi rasul, mana mungkin? Kan gitu. Qalu ma hadza illa basharun mithlukum. Mereka mengatakan ini kan tidak lain seperti kamu juga, manusia juga. Ya artinya jangan, saya berkali-kali, kalau Anda kepengen mencari seorang mursyid yang benar, lalu saya katakan tuh gurunya, masa nganti sih aku? Masa iya sih? Anaknya mana kadim? Masa aja mursyid potongnya gendut gaji salim pun. Ya, jadi memang sengaja tertutup. Jadi apapun ya ketertutupan itu ya karena sesuatu yang luar biasa, makanya tidak diobral. Dan kaidah yang biasa didengar oleh orang awam itu kan la ya'riful wali illal wali. Yang kenal wali ya wali juga. Kalau bukan ya nggak bakal kenal. Semoga masuk akal, masa iya sih. Dan kalaupun ada seorang wali diperhatikan oleh kamu, cirinya wali itu nggak pernah meludah ke kanan, ya sengaja diludah ke kanan biar kamu nggak percaya. Iya, masa ji wali sembahyang sudah kawanan baik, masa wali je ya, jadi ketidakpercayaan mereka kepada para rasul juga sama. Masa rasul masih makan juga? Karena persepsi mereka bahwa ya harus di luar bangsa kami kan gitu. Artinya bukan kelas manusia biasa. Padahal yang memang ya lalu dijawab oleh Allah juga, wa ma Muhammadun illa basyarun mislukum, bahwa dia memang manusia, tapi yang di dalamnya yang berbeda dengan kamu. Ya paling gak pada kayak sirah, ya pada ya mangan yang minum yang ngising yang ngentut yang nguyu ya turu ya gerabi. Iya, tapi sing saja waduh waduh saya beli pada. Jadi kita sendiri percuma saja kalau berupaya berusaha mengidentifikasi seseorang dari wali atau tidak dengan ciri ini nih, nggak bakalan benar. Karena itu tertutup sekali. Jadi kalau yang sakti-sakti mah banyak, ya anti tembak, anti bacok, anti macam-macam, anti segala macam bisa. Ya taruhlah sampai bisa berjalan di atas air dan sebagainya. Ya kalau orang sakti mah nggak perlu orang bener, orang jahat juga bisa sakti. Ya kalau orang bisa nyihir kan sakti, bisa ngirim paku aja ujung-ujung ke perutnya orang, nggak sakti kan. Jadi ya bahwa ketika pangkat manusia itu semakin tinggi, maka dia pun semakin tersembunyi. Baka singklaya banding dermaga mah paling kopra kan lah sersan. Baka jenderal mah boro-boro sehingga kopra lebih gak akas yang diuruni jenderal lagi. Makanya jadi ya di penghujungnya ini kaitannya dengan dugaan-dugaan kita kepada orang yang telah mendapat sinar hatinya, orang yang hatinya terang benderang, orang yang telah benar, itu dikiranya berperilaku berbeda dengan perilaku manusia biasa. Ya tetap secara biologis ya mereka manusia, ya mereka tahu ya ada lahirnya, ada matinya, bahkan sampai melakukan kemaksiatan pun adalah minal mumkinat, sesuatu yang sangat mungkin, mengapa tidak? Apa lu kira kalau wali tidak berbuat dosa? Sama ngandel beli.
yang yang tidak pernah berbuat dosa itu hanya Nabi Muhammad. Tetapi bedanya kan kalau mereka begitu melakukan kesalahan, sadar, ampun, minta maaf, tobat, diampuni, selesai. Udah kasih mah boro-boro sadar, dia lokakan gak nyewet. Kira-kira dulu saya. Ya ditegur tuh marah. Di mana kesalahan saya? Ya udah. Itu bangga dengan dosa-dosanya. Wa wuqu'ul inkar ala auliya illahi sunnatun madiyah. Kejadian pengingkaran terhadap para wali itu ya berkelanjutan. Tradisi yang berkelanjutan, sunnatul madiyah, tradisi yang berkelanjutan. Ya sampai sekarang. Ya ketika saya tahu ada orang ngerasani wali, anu. Ya saya mah nggak usah nengku, biarin aja. Aja ngerasani wali kan kayak nggak bisa dong. Ya biarin aja. Iya. Ya si ngerasani wali ya kiai. Di tukang beca tuh. Tukang beca malah keurusan. Karena apa? Karena kiai memaksakan orang lain seperti dirinya, kan begitu. Bukan berarti bid'ah, berarti dolalah, berarti sesat, itu benar. Kenapa? Ya makanya kembali bahwa ulum syariah sendiri itu juga merupakan tabri yang tebal juga untuk apa namanya mengenali suatu kebenaran. Bahkan sampai-sampai bukan memaksakan orang harus ikut pada aturan yang dia ketahui. Sampai Allah pun dipaksa harus pakai aturan. Dalam keyakinannya kan gitu. Iya. Ya, maka pengen suku ya kudu makaya. Kudu wakal. Jadi artinya bahwa Allah tidak boleh memberi kekayaan kepada orang yang tidak wakal. Iya. Wa hikmatu dzalika ijlalun wa ta'zimun lah. Hikmahnya apa? Ya untuk menghormati juga supaya tidak menjadi tontonan umum dong. Karena sangat berharganya ya disembunyikan aja. Antabtazila wa tadhhara biwujudil idhar, supaya tidak sampai dengan begitu mudahnya tampil, mudahnya kelihatan, mudahnya populer gitu. Jadi kalau para aulia itu bukan kelas populer, bukan. Ya kalau kamu mau pengen jadi orang populer, iya kan? Pengen populeran? Ya, populer terkenal. Sohor, masyhur, dari mubalik kondang, dukun-dukun manjur. Wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar. Ya, dipanggil dengan lisanul istihar, artinya ya maksudnya sama kemasyhuran. Fala yabqa laha sirrun wala isun. Sehingga kalau semua orang tahu, semua orang bisa manggil, semua orang bisa mengklaim, semua bisa, ya artinya ya nggak ada rahasia, nggak ada kehormatan dong, nggak ada privasi berarti. Ya, sesuatu yang terhormat itu harus dirahasiakan. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga kita saja yang sifatnya menyangkut kehormatan kita ya dirahasiakan. Orang lain nggak boleh tahu. Yang disebut dengan home privacy itu, rahasia rumah tangga itu nggak boleh ada orang lain tahu. Dan ini juga mumpung ingat kita ini di Indramayu khususnya nggak mengerti bahwa rumah tangga juga punya rahasia yang tidak boleh orang lain tahu, baik orang tua, baik mertua, baik tetangga, nggak boleh tahu, itu rahasia pribadi. Tapi nyatanya dalam kehidupan masyarakat kita di Indramayu yang sifatnya adalah agrokultural ini, nggak ada rahasia. Wadul nih ngebokek, ya diceritakan semuanya, diobrolkan dengan tetangganya, sehingga menimbulkan orang tua intervensi, mertua intervensi. Ya karena apa? Ya karena tidak menjaga kerahasiaan. Dikiranya bukan rahasia, padahal itu rahasia. Begitu rahasia terbuka, ya banyak intervensi nantinya. Ini salah satu yang menyebabkan kerapuhan kehidupan rumah tangga di Indramayu adalah karena tidak mengerti tentang home privacy itu, rahasia rumah tangga itu. Ya umpamanya begini, berapa penghasilan suami yang usah diceritakan orang tuh, iya kan?
suaminya lagi kegoda cewek lain, nggak usah diceritakan sama mertua, nggak usah wadul sama orang tua tuh. Silahkan selesaikan sendiri, itu urusan pribadi. Iya kan? Nah, jadi ini satu contoh saja hal-hal yang rahasia ya tidak boleh diceritakan kepada siapapun, apalagi rahasia ketuhanan. Pendil benar rahasia aja. Iya kan? Umpamanya Rabbi Nasira udah bodong dikatakan aku non. Begitu kamu cerita orang lain bahwa istri kamu bodong, langsung minta cerai. Percaya atau tidak? Dan ya betul. Jadi fala yabqa laha sirrun wala izun, sehingga sudah tidak punya kerahasiaan, sudah tidak punya kehormatan lagi. Kita di rumah juga sama. Kamar orang tua itu adalah kehormatan. Nggak boleh anak-anak main di rumah kamar orang tua itu. Kalau sudah umur sudah di atas 7 tahun ke atas, nggak boleh. Udah. Jangan sampai gerejogan kamar orang tua kayak lapangan bola. Daya. Walihada ya talab al-awliya'a bil khumul wa istimal al-khurab wa talbis. Oleh karena itu ya Allah menuntut kepada kekasih-kekasihnya supaya menyembunyikan diri. Al-khumul menyembunyikan diri, nyamar. Wasti'malul khurab menggunakan sesuatu apa saja pakaian yang compang-camping, makanan yang jelek, rumah yang buruk, watalbis dan penyamaran. Harus bisa menyamar, nyaru kayak layaknya seorang spy, spionase, senyamar. Jadi ya nyamar tuh supaya orang tidak ada kecurigaan, supaya aja anak sing niteni, aja anak sing ya pokoknya isyarat apapun sekecil apapun nggak boleh. Wala yus'iranna bikum ahada. Jangan sampai ada orang lain yang berperasaan, ada orang yang merasa kaya nemah, apalagi mau diceritakan. Qala Sastri radhiyallahu anhu, "Idza ra'aital wujud qad laha fi dhatik haudis wa lazim al-juhudi dhatak wa sifatak wadrib bitursikal uquda wa alki asatak." Apa itu? Oh ya, kalau bacanya mah ya, nggak dipecal-pecal baca. Bitursikal uquda wa alki asatak. Bila engkau melihat alam semesta ini, bila engkau sudah melihat apa saja yang ada di alam ini, langit, bumi, dan sisinya, tuh seperti itu, qad laha fi dzatik, replikanya ada pada dirimu sendiri, gambarannya itu ya, sinyalnya itu, duplikatnya itu ada pada dirimu sendiri. Lah hayalah itu asyara bisa. Haudis, harus berpura-pura bodoh, walazimil juhudi, dan ngotot tidak percaya, berkeras kepala, pura-pura goblok, pura-pura tambleng pada zatmu dan sifat-sifatmu. Artinya harus berperilaku seolah-olah kamu sifatnya tambleng, punya sifat bodoh, dungu, ya ada bloon pak. Aja ngatok akan kepintaran maningkah. Iya, bakas sih mah pengen katon pintere, mencari peluang kapan supaya saya bisa menampilkan kepintaran saya, supaya orang tahu siapa saya, kan gitu. Baka waliullah maya nggak usah
tidak boleh menunjukkan kebolehannya. Pura-pura nggak bisa aja sih, pura-pura tambleg baik. Wadrib bitursikal uquda wa alqi asatak. Pasanglah apa tursku, lamun polisi mah polisi anu ka provos ka sing kayak plastik putih kah supaya aja di Sarawak yang demonstran apa kan kah perisai, tameng, iya, pasanglah tamengmu untuk wadrib bitursikal uquda, artinya semua senjata ya. Al-uqud, bundelan senjata, iya. Wa alqi asatak, dan lemparkanlah orang-orang yang melakukan pelanggaranmu, lemparkanlah pelanggaranmu. Oke. Al-haudas at-tahammuk wa turs ma yasturu bil insanu mawaqi an-nabli, itu namanya turs, tameng. Haudas itu tahammuk. Wal murad bil uqud, yang dimaksud dengan uqud ini al-alaiq wa syawagil, artinya semua hambatan, semua rintangan, semua kesibukan, lepaskan semua. Ai idrib bi sayfi azmika, artinya pukullah dengan pedang tekad bulatmu, bi sayfi azmika, ala iqaka wa awaiqaka, semua apa saja yang menjadi hambatan dan rintangan kamu. Wa ilqaul asi wa ilqaul asa takas asa. Oke. Dan lepaskan tongkatmu, asat. Al-asat alifnya kudawa asat. Itu alif bengkok. Ya iya. Oke. Ya punten saja ini mah. Apalagi asat. Iya, ya itu. Iya juga. Namanya juga syair. Kita ketika membaca syair-syair seperti ini ya jangan menuntut kebenaran bahasanya, yang penting mah isinya, karena ini bukan apa sajak cinta. Sajak Tuhanan. Kinayatun, sebagai kinayah antara kulli ma yustanadu ilaih, untuk melepaskan apa saja yang menjadi sandaran. Kading ngalem, sandaran, ogoan, gandulan, hadiran, lepaskan. Ayu'tamadu alaih min ashabin au ahbab, menjadi andalan siapa saja, teman, kekasih, mertua, menantu, yang kaya-kaya. Lepaskan apapun yang menjadi andalanmu, yang menjadi sandaranmu. Itu maksudnya. Wa alqi asatak. Au asbabun au haulun au quwwatun, termasuk asbab. Kau sarita sebab. Au haulun au quwwatun, daya upaya, kemampuan, kecerdikan, kebolehan yang menyebabkan kamu jadi terlalu pede. Aku bisa ini, aku nggak usah. Lepaskan semuanya. Kita kembali kepada nol, bahwa tidak punya daya upaya dan tidak punya kekuatan apapun. Au ghairu dzalika mimma yaqa'ur rukun ilaih, atau lain sebagainya dari apapun yang menyebabkan kita menjadi merasa tenang, mendapatkan satu jaminan. Nggak usah khawatir, biasa kan kecil. Berapa sih? Ya kecil. Karena dalam pikiran kita, menantu kita 1 miliar mah punya. Kecil. Untuk mengerjakan motor mogok, toto kecil. Ketika meyakini bahwa aku mengerti betul tentang motor, kita dalam hidup mencari kebenaran harus dari nol. Tidak bisa apa-apa dan tidak punya
apa-apa, tidak punya kekuatan apapun, nol. Sebab ini salah satu hambatan ketika seseorang itu ada terlalu tinggi PD-nya karena ada yang diandalkan dan dibanggakan. Ini senantiasa sering sekali terjebak. Ya, apakah itu pengalaman, apakah itu jabatan, apakah itu harta, apa itu relasi-relasi, apapun semua yang bukan orang menjadi percaya diri. Wa yahtamilu, dan boleh jadi an yurida, yang dimaksud oleh Sastri tadi, boleh jadi yang dimaksudkannya itu bi anwari sarair, dengan cahaya hati, cahaya yang rahasia itu, ma'anis sifati sariyati fidzat, makna sifat-sifat yang berlaku pada zat, bikasa ifid zawahiril mahsusat, dengan sebab tebalnya benda-benda lahir yang fisik, yang kelihatan, yang bisa diraba ini lahirah. Fala zuhura lisifat, tidak mungkin akan kelihatan sifat illa bizawatil hissiyah, kecuali pada benda-benda yang fisik. Sifatnya apa? Merah, orangnya santun. Jadi sifat itu sendiri kelihatan melalui media, yaitu ada bendanya. Sekalipun sifat itu sendiri sifatnya adalah sangat relatif atau mungkin juga abstrak, tetapi ketika tidak melalui media maka dia tidak bisa dipahami. Cantik itu satu sifat dan sangat relatif sekali. 1000 orang perempuan yang cantik tidak mungkin ada yang sama. Yang satu lebih cantik dari yang lain dan seterusnya. Yang satu hidungnya hebat, kupingnya kegedean. Yang satu kulitnya mulus, cuman tingginya kurang. Dan seterusnya, sehingga tidak ada yang mendapatkan poin yang sama. Ketika kata cantik sebagai sifat dalam pikiran kita, ya tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada perempuan yang cantiknya. Sekalipun ketika perempuan cantiknya itu lewat di hadapan kita, kita tidak sependapat dan tidak sepaham untuk menilai kecantikan perempuan yang lewat tadi. Bisa bilang sangat cantik sekali, bisa jadi ada yang bilang sedang-sedang saja, bisa juga ada yang bilang jelek sekali, dan seterusnya. Itu tergantung kepada subjektivitas yang melekat pada diri kita sendiri. Wawan yang hidupnya di tengah suku Asmat, ya akan mengatakan, waduh cantiknya bukan main. Pak Edi biasa diajatan, ya sedanglah. Tapi saya yang lama tinggal di daerah Syam, di Syria, di Lebanon, wah yang ada papanya, kan begitu. Jadi memang sangat pengaruh orang. Nah makanya nanti kita sendiri juga dalam menilai seseorang juga, kebenaran seseorang, kejujuran seseorang, kewalian seseorang, kedekatan seseorang dengan Allah, ya tergantung kita yang menilainya. Tetap saja, ya mungkin ketika si Mas Duki setiap malam Sabtu gado-gado hilur muduk, ya mungkin orang yang baru mulai masuk Islam, baru mulai sadar agama, waduh kagumnya bukan main. Bagi Mas Epeng yang biasa jenguk ningalas, ya rong jam setengah malah apa-apaan ya. Oh iya, kalau masalah Allah yang 300 sanga, iya, kita 20.000 lang apa-apaan pun itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tetapi walau bagaimanapun ada satu kadar tertentu yang disepakati. Layam. Sepakat nih. Cantik. Jadi cantik itu ada nggak? Ada. Ada kesepakatan. Ya kalau yang datangnya seperti tadi mungkin kita bisa berbeda pendapat. Ada yang bilang cantik, ada yang jelek. Tapi kalau yang lewat itu seperti
siapa namanya Catherine Deneuve, saya yakin semua kamu sepakat di sana. Yang lewat Elizabeth Taylor, saya yakin semua sepakat, iya kan? Tapi begitu yang lewat itu Bella Safira, bisa ada yang bilang cantik, ada yang bilang sedang-sedang saja. Berarti kan kecantikan ada dan bisa disepakati ketika dia sangat menonjol sekali. Itu menjadi persoalan. Jadi walau bagaimanapun itu saya uraikan tentang bahwa sifat itu harus melekat pada benda yang fisik itu illa bidawatil hissiyah. Wala qiyama lidawat illa bisifat. Dan sesuatu benda fisik sendiri pun tidak akan bisa eksis kecuali didukung dengan sifat-sifat yang diperlukannya. Bagaimana kita bisa tahu sesuatu orang itu ada ketika kita tanya dhuwur wonge beli, cendek beli, putih beli, ireng beli, pinter beli, goblok beli, anak beli wonge. Dan sifat-sifat itu sendiri adalah sebagai alat untuk membedakan dengan yang lainnya. Semakin kita bisa membedakan sifat-sifat sekecil apapun ketika melakukan satu komparasi, studi perbandingan antara dua hal yang mirip-mirip, berarti memerlukan satu kecermatan yang sangat tinggi. Pernah kita mencoba sama serupa tapi tak sama di majalah, di koran dan sebagainya. Ada 7 perbedaan. Beli ketemu kan kah? Sing loro mung 5. Diweruh kukune sing dawa si jenis cendek. Itu kan juga memerlukan satu ketelitian sendiri bahwa kemampuan seseorang membedakan sifat-sifat berbeda antara dua hal juga memerlukan satu kecerdasan tersendiri. Wong goblok masih bisa kan? Apalagi itu gambar saja yang bisa ditelusuri, kita sering susah menemukannya. Apalagi kalau sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat ketuhanan yang mungkin abstrak semuanya. Kejujuran, kedisiplinan. Ini dua orang sama-sama disiplin. Mana yang lebih disiplin? Ya nggak tahu. Yang dia juga nggak ngerti mananya disiplin. Ya, memang iya seperti itu. Ya memang pada akhirnya karena zatullah itu tidak mungkin kita bisa menangkapnya. Kita baru dikenalkan oleh ya proses beragama kita ini mengenali sifat-sifat Tuhan. Jadi oleh karena kita hanya mengenali sifat-sifatnya dan sulit sekali kita untuk menangkap zatullah yang punya sifat-sifat itu sendiri, sehingga dalam memahami sifat Tuhan pun berakibat kepada pemahaman yang berbeda dalam ilmu kalam, ilmu tauhid itu. Jadi sesuatu yang ada, ya, makanya harus punya sifat. Makanya sifat apakah itu sifat apa? Sifat ma'ani, ma'nawiyah, sabiyah, sifat apa namanya? Teorinya, teori Maturidi Asy'ari ini. Iya, sifat nafsiyah ya. Itu sendiri karena lepas dari sifat yang lepas dari media, maka dia dalam keabstrakannya sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang sangat kontras sekali. Iya, Allah berkuasa, kudrah. Menurut Qadariyah berbeda, Jabariyah berbeda, Ahli Sunnah berbeda, Mu'tazilah ya kan begitu. Sifat Allah semuanya itu secara dipahami secara abstrak oleh umat Islam, sehingga timbullah kajian-kajian filosofis tentang batasan-batasan sifat itu sendiri. Yang pasti bahwa kata sifat tidak mungkin untuk didefinisikan. Ini pasti. Karena adjektif itu tidak bisa didefinisikan. Sampai tekang meler umbeleka, sok abang ku apa, sok definisikan. Bagaimana bisa mendefinisikan merah? Paling ada media, ada pakai media.
kayak bibirnya Sulastri, kayak matanya Taryono lagi nyewot abang. Ya kan, tetapi pasti di situ bahwa relatifnya itu 1000 benda yang sah disebut merah, tetapi warna merahnya tidak sama. Yang ada medianya saja orang iya, apalagi yang tanpa media. Kita mengenali sifat-sifat Tuhan dengan tidak pernah ketemu dengan Tuhannya. Ya kan begitu? Ini menjadi persoalan. Makanya saya sih sah-sah saja. Makanya sidak gerapan dari Mu'tazilah ya Mu'tazilah, garap dari Syiah ya Syiah, dari aku tidak kon. Sing penting bagus Allah kita. Iya kan? Ya. Ya. Begini yang menjadi persoalan nih. Saya kan menggunakan satu metode yang berbeda. Sebab seorang mursyid ketika membimbing itu sistemnya sistem militer, kesetiaan, kepatuhan, pokoknya sama wa ta'ala. Ka'annaka mayyitun baina ghasilihi. Ya, kayak mati, ini tangannya lebih, diiringakan nurut, lumakan nurut. Itu aturan kita dalam bersuluk, dalam bertarekat seperti itu. Saya kan tidak. Saya melalui pendekatan rasional, pemahaman dulu. Sebab kalau melalui pemahaman dulu, ibaratnya saya ini nungtun orang melek. Dan dalam suasana demokrasi. Bakat durung mentok takon mana sa warga. Apa suka baik. Iya, di penghujungnya kan begitu. Nah, kenapa saya menggunakan cara-cara semacam itu? Karena persoalannya seperti inilah, saya mungkin berkali-kali. Saya ini sedang di tengah lautan. Anda mau ikut, ya silakan. Kalau Anda sudah ikut di tengah-tengah saya, tolong jangan nanya mana tepinya. Jadi sih aku mah. Garap ngabruk mana kebruk ben. Terdampar kemana pun terserah sih aku mah. Iya kan gitu. Sebab saya tidak mengklaim saya sebagai mursyid. Punten kita mengistilah barang-barang belajar bener baik. Kita salah lokna, sih dasar takol. Persoalan saya lebih banyak tahu ya karena saya lebih dahulu membaca persoalannya. Dan saya lebih banyak menjalani, banyak mengalaminya. Pengalaman panjang yang saya jalani, tapi pada akhirnya di ujungnya tetap memerlukan satu kecerdasan. Iya, karena nanti nilainya ketika Anda sampai dengan pemahaman yang saya hantar ini, kelasnya lain. Mancing militer, tamatan SMP, apa pangkatnya ini? Bari sekolah dingin, akabri, begitu tamat apa pangkatnya ini? Ya wes, paham. Bahwa yang bisa bakal menjadi jenderal itu adalah yang melalui pendidikan. Ya tapi elemen semono ini sih ambisi pribadi saya untuk kamu. Untuk saya pribadi mah saya nggak ngelamun jadi jenderal. Bukat kegedean kopral gak bagian kita mah. Bukat kopral kegedean ya tadi hansip ya bagian. Bukan hansip larangan tadi jaran ya bagian. Bukan jaran kelarangan sudah kerasan yang beli papas. Yang penting kita mau kegawa baik. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Asal kegawa baik, masuk rombongan aja. Angel-angel tamu. Ya justru karena itulah. Jadi nanti ini prosesnya seperti itu. Saya ingin seperti itulah kira-kira. Mengapa saya ngotot terus ini? Tapi memang yang mungkin lebih lama. Iya. Kalau melalui Toreka, melalui kalau di sana namanya ahlu zawiyah. Zawiyah itu pojok ya. Kalau di sini Padepokan lah di Libya, di Aljazair, Maroko itu ada zawiyah itu para mutasawwifin ya, para sufi-sufi besar itu punya zawiyah, punya majelis ta'lim seperti ini. Majelis zikir juga punya seperti di Syahabul Hasan Asyadzuli di Abul Hasan Asyadzuli di Tunis itu setiap malam Sabtu di sana itu kita juga hadir karena berzikir seperti itu. Jadi ya begitu masuk langsung jadi ya pangkatnya ya lamun mancing kopral kah seperti kang pensiun ke pangkatnya apa? Iya. Nah, bagaimanapun juga yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Ilmu
Keyakinan, keimanan, dan keilmuan itu adalah dua hal yang menyebabkan seseorang mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi. Darajat, levelnya berbeda-beda. Jadi ya memang harus cerdas. Jadi ya wali gaya langsung wali jenius, anak wali yang ya, tapi umumnya cerdas. Nggak ada wali goblok. Kalau cerdas kabe, mungkin ya tengahnya jenius gitu kan gitu. Ya, jadi saya kira mungkin seperti itu. Nah, adapun seperti di hutan itu masih belum berbentuk apa namanya dressur ya. Itu sih hanya apa namanya pengenalan kemana saja warming up aja dia bertawa aja 40 hari di sana kira-kira di gubuk di tengah hutan di sana ya mendengar suara jangkrik suara ini gitu ya ya minimal perasaan takut di malam hari, takut harimau, takut ular itu perlu dimunculkan gitu sehingga perlu seseorang merasa sendirian. Ini perlu harus diketahui bahwa orang itu mulai ketika dia sendiri kecerdasannya kelihatan. Tapi ketika dalam bergabung dalam orang banyak secara psikologi massa dia menjadi bodoh. Makanya para orang jenius, para nabi berasul semua adalah keluaran pertapaan semua. Jadi jangan dikira bertapa itu bid'ah dolalah. Nabi tidak mengajarkan yang Nabi cepat-cepat yang gua hiroji berapa kan? Udah beli pisang kan, nggak tahu. Terakhir gue ketemu oleh Wangsit tuh. Iya Wangsit terakhir. Iya. Memang dia sering termenung, bahkan sering menyendiri, merenung sendiri. Dia sering menyendiri. Semua juga begitu. Baik Siddhartha Gautama, baik Nabi ya Siddhartha Gautama di hutan, Nabi Musa di gunung, Nabi Ibrahim padang pasir, Nabi Hidir di lautan, Nabi Idris ya di hutan dan seterusnya. Cuma di drama kan nggak ada gua, jadi hutan lah gitu. Jadi untuk meyakinkan Allah melihat, ya sudah semua paham ya, yakin, ya yakin. Tapi sejauh mana keyakinannya pun juga tidak sama. Iya. Kayak apa melihatnya juga nggak sama. Saya ulang lagi dah. Kata melihat dalam satu kalimat ada 3 kali ro'a. Itu juga maknanya berbeda. Ngadal tabli. Ka'annaka tarohu. Fa'in lam takun tarohu. Fa'innahu yaro. 3 kali kan. Ka'annaka dengan yakin betul. Ka'annaka tarohu engkau melihat. Ini taluknya pakai apa melihatnya? Bibasirah. Fa'in lam takun tarohu. Ai bi ainika. Sekalipun kamu tidak bisa melihat dengan mata. Fa'innahu yaraka. Fa'ilnya yaraka kan Allah. Kan bukan dengan mata ini. Tapi kan biqudrati. Nah orang kalau nggak waspada seperti jadi bingung kan. Pemaning karena seolah-olah. Dan masa seolah-olah. Iya. Ya begitu karena saking populernya ka'anna di tasbih. Jadi seolah-olah. Padahal ka'anna di situ adalah ditahqiq. Dalam Al-Quran juga banyak ditahqiq seperti Nabi Musa, Nabi Sulaiman menggotong istana Balkis dan dihadapkan di depan Ratu Balkis. Ini lagi adu kesaktian kan? Ditanya, Balkis, inikah istanamu? Qalat ka'annahu huwa. Kalau ka'annahu huwa maknanya seolah-olah Bilqis linglung ini. Masa nih media pangling? Mungkin enggak? Hadis Syahab, ini rumah Anda bukan? Kaya-kaya mah. Sudah masih kalian. Taryono, rabi tegaw menek. Kin rabi duduk. Kaya-kaya mah. Wah, langsung ya pegas gitu. Iya, bener ini yakin itu. Ka'annahu itu artinya letaknya seperti itu. Iya, betul ini. Itu mana? Jadi memang hal yang semacam itu. Jadi karena kata rahu yakin betul engkau melihatnya. Nah ketika orang itu juga menyadari Allah itu melihat kita, juga tidak akan sama kesadaran seseorang tentang. Sekarang teman kita Mas Epeng, satu lagi tuh Sabidin, Pak Yunus di hutan ke 10 tahun yang lalu ikut perandang printing ini jero gubuk ya pada kewedin bae. Saya kan berkali-kali, enggak usah takut. Kamu
dimonitor, diawasi, dibimbing, dibina, dimonitor, ya kan tuh dijaga, nggak usah. Ya alasannya Pak Yunusnya Buya beli kapal. Gitu. Ya seperti itu. Kalau kita yakin Allah melihat kita, kenapa kita kadang-kadang suka ingin memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain? Apakah nggak cukup Allah aja? Kenapa Anda masih takut juga? Nah, di dalam Al-Quran sendiri, di mana keberadaan Allah? Apabila kita berdua, sebetulnya kita bertiga dengan Allah. Ketika kita sendirian, kita berdua dengan Allah. Ketika kita bertiga, berempat dengan Allah. Ketika kita berempat, yang kelimanya adalah Allah. Wa ma min dajatin min salasatin illa huwa rabi'uh. Wa ma min arba'atin illa huwa. Kata Allahnya kan begitu. Sampai akhirnya dan hal semacam itu tidak akan saya ulang lagi. Sebab tidak perlu hal semacam itu tidak perlu. Kita pendekatan nggak usah bisa ngatur kesaktian lah. Pokoknya saya lebih suka Anda paham daripada Anda kagum melihat kesaktian. Paham begini? Suatu ketika kita ingin buktikan bahwa apapun yang kau lakukan dimonitor oleh Allah. Pagi hari masih ada ini masuk Pak Yunus. Pagi-pagi kumpulkan, saya bilang enak temennya, tetap peningalas. Ngimpinya cewek melulu. Maka mas saya pengen ngimpinya tek badak kasuk-kasuk ya, mau bengi ngimpi demenan bengen tekamah ning dulu kawin. Baka sobirin turun ning pangkone bocah wadon putih, sikile dipejeti bocah wadon ireng. Jadi demennya bodon los pada saat yang sama dia mencintai dua orang perempuan berarti. Lalu kan bertanya, dari mana Pak Kiai Sakor kok bisa tahu mimpi kami? Nah saya mah nggak tahu, yang tahu Allah kok sebetulnya. Jadi sebenarnya saya tahu karena saya dikasih tahu. Kalau saya tidak dikasih tahu, jadi yang tahu siapa? Paham di sini. Jadi yang jadi persoalan bahwa setelah yakin impianmu pun bisa diintai, lalu apalagi yang akan kau sembunyikan? Ya kudiku barangnya makin, ya kudiku barangnya mak, ya terus. Iya. Dan itu dulu yang sudah dan saya sudah kapok tidak akan lagi sulap-sulapan seperti itu karena tidak efektif dan tidak besar manfaat. Saya cerita lagi, tuh lokasi pasir lagi siapa? Yusuf itu, Trongton. 60 ton tenggelam tuh pasir, katat kotor kita Trongton mana yang itu beranten, katakan Yusufnya. Saya waktu itu dijebak lah. Kang Kaji Sakur kok jere putihnya kayak bajuri, bisa sakti aja, jare mas. Lalu cadas pangeran gak jauh, truk guling gak jadi, tariknya ke jokor benang baik. Jadi kita nih, ya bakal masih gue benang madrung sakti. Jadi siang tuh nih, ya bakal sakti beli gue benang maning. Wah bener bakal maning ikan 6 liter, aku propos. Ibu bodoh dijebak gitu. Akhirnya udah kepalang tanggung lah ya udah akhirnya tukang skop suruh turun, mobilnya tadi suruh lepas, supirnya mana masuk gigi 1, pura-pura kita pegang lalu naik ke atas. Tukang skop pasir yang dulu nggak pernah kenal sama saya, sejak itu nunduk pernah ngambungi tangan. Tapi akan beli sembayang aja, iya kan? Ya iya. Jadi pada akhirnya untuk merubah perilaku orang dengan pendidikan juga pada akhirnya paham, dengan pemahaman juga pada akhirnya. Ya itu semuanya adalah bahwa tetap la haula wala quwata Allah lah yang maha kuasa. Jadi ya bagi saya itu sih hanya bunga-bunga saja kok. Intinya kita kenal Allah. Itulah hal yang sangat membahagiakan kalau Anda bisa kenal. Kalau Anda kenal yang satu ini, percayalah berlian segede gunung pun gak ada artinya. Ya, iya, sesuatu yang tiada akhir. Makanya Ibnu Rusdi itu mengatakan bahwa tidak hanya Allah saja yang tidak ada alam. Alam juga pada awal. Sebab tidak terbayangkan bahwa tidak ada alam. Dari pernah yang ya kita mah bocah SD mah gabang ning alam dunia ga rel sepur kayak apa saja kayak bakas sejajar masa tepung-tepungan kan tapi tadi ketengah gitu kan